Nah niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi sampeyan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh sak anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulang lagi. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Itu saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak teng ora-ora master, Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ora tau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono iku, wedokan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, wae sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape sing nyembah duit kena ego sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lha sampean disampaikan. Terus lucunya pangeran tak kok. Lah buka aku mau tenan kok lebih tadi dia. Lalu lucu deh. Wah Imam Tobari ke koro-koro. Waktu ini kita tak buka aku mau tenan terus kowe rompi aja. Kok kertas Gusti kula niteni Allah tenan mbek boten. Lucu tuh. Jadi coba nek Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko tersiksa. Wah kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel, masih khusyuk lah angel. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinaudzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune nang arah neraka. Akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro. Walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sahih. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Saya ini Allah jadi. Malah jawabin Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaafkan. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni Jen? Nggih Gusti, pede jawab apa? Nggih. Adiku monggo dipenggali dadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Awis penting aja nglakoni wae. Afara'a tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno rasa-rasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu rasa-rasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Rasa-rasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Penak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Foto-foto turu esuk nang sugih darani ra nganggur. Lah bisa apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ra ono dibuka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi
Nganggur. Niku dari nawang juga turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nah, kok turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten niki tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topon wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia ini sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ikut saya sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang nita ini nih. Berarti sujudnya ada murni, silpok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Caranya sujud yang murni, ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap ini buatan gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nomo buatan. Jadi ini, mana nih? Cara nyanyian, ku sujud suwi kok orang ngecap. Wah karpet ku halus jadi orang. Wah itu terus nakalan. Ukuran kok ngono, ukuran nopo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sab'ati azumin. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kekuat, rodo dipancat. Mulane nak kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku anggang-anggang duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul lek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu ngomong nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Mergo ora carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal.
Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, jabu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda, apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuangi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu pun ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mesti swarga kula terus ngomong. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat gelem ngaji paham. Khusuk sing rutin Kak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung kudu diumbah 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran ku janggal, ku nak Gusti untuk musibah klotok liyane bos. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak kok sujud. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kulo niku mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kulo niku di tafsir Tobari. Firasat kulo niku jenengan saged maca. Dadi ya firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat lho, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semastawa ila sama iwaya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkarha. Qala ta'atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran om, nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan
Aku karo kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to ini. Waduh nurut aku sing padha ora iso nentang. Athena napa? Lah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan untuk pengumuman kau pangeran aku dihibahno kowe, dikakno kowe? Kapan? Kan gak tahu. Di sertifikatnya contoh ngembang betul. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku mbok wae. Bariku bareng ilang kowe protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Dadi nabi tenan ribet tenan. Ora ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran niku misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula mau cek akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuwati ngono.